Cara 9 naga, 12 naga, feudalisme, liberalisme, dan kapitalisme. Jokowi memberikan hak guna usaha selama 190 tahun. Misalnya investasi dari Cina, ya. Beban yang ditanggung oleh Prabowo sangat berat. Proyek strategis nasional lepas. Undang-undang Cipta Kerja dari rejim yang berkuasa. Halo skor sekalian, kembali hadir di acara kebanggaan kita bersama Sriwijaya KS Selo Selo. Skor sekalian, kali ini kita kehadiran tamu yang sangat istimewa, Pak Firman Muntako. Amin ya rabbal alamin. Sehat Pak? Amin ya rabbal alamin, sehat. Bugar. Amin. Yang tetap produktif. Amin. Jadi kalau sudah jawab amin tuh selesai. Pak, kali ini kita akan ngobrolin masalah tanah. Ya. Tapi bukan berarti kemudian kita yang ngobrolin ini bawa tanah semua. Akan kembali ke tanah. Kita dari tanah dan akan kembali ke tanah. Tanah ya, betul. Betul. Iya. Baik Pak, mungkin sebelum ke situ Bapak bisa ceritain sedikit perjalanan intelektual Bapak sehingga bisa sampai di saat ini. Iya. Saya tamat sekitar tahun 90 ya. Ya. Kemudian diangkat menjadi dosen. Ya, sempat merambah di IAIN tapi nggak tamat kan disuruh S2. Dan sekolah S2 di Medan selama 4 tahun, ya, dilanjut S3 di Undip. Di Undip. Ya. Dan sejak dari S2 itu spesialisasi saya adalah di bidang hukum agraria, hukum tanah. Dan disertasi saya mengenai hukum investasi di bidang perkebunan di Undip, ya. Di bidang perkebunan. Ya. Kemudian kok mau dan tertarik ambil tema itu, Pak? Ya, saya merasa begini. Saya sudah merenungkan bahwa tujuan kita berbangsa, bernegara, dan berpemerintahan itu sudah melenceng jauh. Wow. Dari Sumpah Pemuda. Dari Sumpah Pemuda. Iya. Betul. Emang yang diamanatkan oleh Sumpah Pemuda itu apa? Jadi begini, kalau kita berbangsa, bernegara, dan berpemerintahan, itu nilai yang mendasarinya berbeda. Di dalam Sumpah Pemuda kita mengaku bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu. Itu kalau kita rangkumkan dalam suatu pengertian, ada satu nilai di situ. Nilai berbangsa dan bernegara itu adalah kesatuan, karena kita mengaku satu bangsa, satu negara, satu bahasa. Tetapi bagaimana negara itu dilaksanakan, itu berpemerintahan. Kalau berpemerintahan, kita menyatakan bahwa negara ini bagaimana membentuknya. Negara ini dibentuk dari suku-suku bangsa yang secara paguyuban ada kesamaannya, tetapi ada perbedaannya. Nah, perbedaan itu harus dihargai. Oleh karena itu, sila kedua Pancasila kita itu bunyinya persatuan. Sila ketiga ya. Sila ketiga, ya. Dan dibingkai oleh konsep Bhinneka Tunggal Ika. Artinya dalam melaksanakan pemerintahan, ya, negara itu harus menjalankannya berdasarkan hukum. Dan hukum nasional yang akan dibentuk sudah diamanatkan di dalam Sumpah Pemuda. Hukum adat. Itu dasarnya saya merasa. Ya, terima kasih. Tapi kan jelas kalau kita tarik sekarang ya, apalagi di tahun 2024 itu, apakah masih ada tuh sisa dari spirit Sumpah Pemuda yang kemudian menghendaki dorongan utama dari semangat berhukum kita itu adalah hukum adat? Iya, ini saatnya kita melakukan reorientasi kembali. Kembali kepada cita-cita berbangsa, bernegara, dan berpemerintahan, menurut pendapat saya. Dan pembentukan hukum
yang didasarkan pada politik hukum itu bisa berubah. Bisa berubah oleh rejim yang berkuasa. Kalau kita bicara praktek kenegaraan, berpemerintahan, ya, berbangsa, itu ada dua kelompok manusia yang mengendalikannya. Satu yang namanya kelompok paguyuban, yang kedua bentuknya namanya patembayan. Nah, di Indonesia ini pengaruh patembayan ini sudah terlalu kuat dan sudah mengkooptasi hukum yang ada di Indonesia. Mungkin Bapak bisa kasih sedikit definisi patembayan itu maksudnya apa tuh, Pak? Kalau paguyuban adalah pengelompokan sosial individu dalam satu kesatuan yang disebut dengan kelompok sosial. Itu didasarkan kepada cita-cita yang sama, ideologi yang sama, dan tujuan yang sama, yaitu sebesar-besar kemakmuran rakyat atau masyarakat Orde Baru. Sedangkan patembayan adalah kelompok sosial yang bergabung, yang bersifat kontraktual dan relatif pendek. Atas dasar kesepakatan, ya. Jangka pendek. Ya. Ya. Oh, jadi lebih pragmatis. Ya, lebih pragmatis sifatnya. Kalau paguyuban kan abadi. Orientasinya ya, panjang. Abadi panjang, ya. Dan berdasarkan value nilai. Ya, betul. Oke. Kemudian kita hari ini lebih didominasi oleh kelompok patembayan tadi. Iya, betul. Yang berorientasi pada kepentingan pragmatis. Kita sudah bicara 9 naga, 12 naga dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa pengaruh itu memang nyata dalam kehidupan kita, dan kebijakan-kebijakan pemerintah sekarang yang diambil juga demikian, menurut pendapat saya. Ya. Kemudian kita pelan-pelan, Pak, ya. Perbedaan yang signifikan yang mungkin Bapak sempat teliti dalam research Bapak antara warna kebijakan politik hukum agraria di era sebelum reformasi dan setelah reformasi. Iya. Ini kontras sekali kalau kita bicara. Saya ingin mengatakan bahwa politik hukum itu itu meletakkan bagaimana sistem-sistem hukum yang ada di suatu negara itu berperan dalam pembentukan hukum nasional. Itu masalahnya, pertanyaannya. Dalam Sumpah Pemuda dikatakan bahwa sumber pembentukan hukum nasional itu bahan hukumnya diambil dari hukum adat. Itu jelas di dalam Sumpah Pemuda, ya. Karena satu pernyataan dalam Sumpah Pemuda itu kalimatnya mengatakan mengeluarkan keyakinan bahwa persatuannya, ya, didukung oleh bla bla bla, salah satunya adalah hukum adat. Artinya kita secara tidak langsung mengatakan kalau Indonesia merdeka nanti hukum adat akan jadi bahan untuk membentuk hukum nasional. Itu masalah. Core value-nya, ya. Ya, core value-nya itu di hukum adat. Jadi sumber bahan hukumnya itu diambil dari hukum adat. Ya. Kemudian berlangsung itu sampai 1945 kita merdeka. Ya. Sepanjang 1945 sampai dengan 1960 hukum adat sebagian masih berlaku, ya, karena didasarkan pada pasal 2 aturan pelalihan, ya. Nah, kegiatan pengaruh patembayan terhadap paguyuban, nah ini mulai di tahun 1960 dengan Undang-Undang Pokok Agraria, ya, yang dulunya bahwa hukum adat itu adalah sumber pembentukan hukum nasional. Karena yang diatur adalah masalah agraria, maka dibatasi. Ya, dibatasi bahwa hukum agraria yang disebut sumber hukum nasional itu adalah hanya hukum adat tentang tanah. Itu pertama kali pembatasan oleh penguasa. Secara logis juga tidak masuk akal. Bahan hukum itu sifatnya tidak tertulis, tapi dibatasi dengan ketentuan tertulis. Itu yang aneh menurut pendapat saya. Kemudian berlangsung itu sampai keluar berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah tanah. Itu, ya. Di dalam hukum agraria, pembatasan bahwa hukum adat itu hanya hukum tanah adat bisa dimaklumi kalau itu tujuannya adalah untuk mencari kesatuan, ya. Tetapi dengan menggunakan perangkat peraturan perundangan yang dasarnya adalah Undang-Undang Pokok Agraria, dilakukanlah amputasi terhadap hukum adat itu. Dan yang paling mendasar menurut pendapat saya dilakukan melalui Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pemerintahan Desa.
Nah, itu dikatakan desa dibagi dua, desa adat dan desa konvensional. Ya. Dan hukum adat tentang tanah dinyatakan berlaku hanya pada desa-desa yang disebut adat. Dan yang anehnya lagi, pemberlakuan itu didasarkan kepada perda. Wow, ya. Jadi penyeragaman itu dilakukan seperti itu. Jadi aneh menurut pendapat saya. Satu, kenapa saya katakan aneh? Pancasila nilai persatuan, kalau hukum harus dasarnya persatuan. Berarti terbuka perbedaan, dilakukan perbedaan perlakuan itu biasa. Itu kalimat. Yang kedua, pembentukan desa-desa konvensional itu yang nanti akan menghapuskan hak ulayat. Seolah-olah ada diferensiasi ya antara desa adat dan desa konvensional. Dan kalau kita kembali kepada Sumpah Pemuda, pemerintahan itu memang harus dilaksanakan dengan Bhinneka Tunggal Ika dan persatuan, bukan kesatuan. Bukan kesatuan. Jadi berarti kalau kesatuan kecenderungannya itu ada tendensi untuk memaksakan. Betul. Jadi kalimatnya saya mengatakan kalau kita bicara kesatuan, ibarat orang Palembang minum cuka. Nah, ya. Jadi dicicip dari sudut manapun sama rasanya. Dan cuma satu, tidak ada duanya. Tetapi kalau kita persatuan, halo, dalam hal ini kita yang sama, yang berbeda, iya, menyatu, kendak menyatu itu. Gitu. Iya, begitu ya. Dan yang terakhir yang saya juga tidak masuk akal, itu Undang-Undang Cipta Kerja. Dan terakhir dengan PP 75, ya. Jokowi memberikan hak guna usaha selama 190 tahun. Padahal hak milik aja itu paling lama kita miliki ya, itu sampai kita hidup. Itu ya. Ini 190 tahun, melebihi ya agraris wet yang diciptakan oleh Belanda cuma 70 tahun. Jadi kita mulai merenung, ini perubahan kebijakan ini cara material bertentangan tidak dengan Undang-Undang Pokok Agraria, apalagi kita kembalikan kepada Sumpah Pemuda. Saya merasa itu sangat bertentangan. Dan ibarat agraria itu hanya dimaknakan sebagai komoditas semata, tapi bukan aset. Itu masalahnya. Ya. Tapi kan gini misalnya Pak, ada suara-suara misalnya yang mencoba untuk membalance supaya posisi pemerintah itu lebih bisa dimengerti oleh semua kalangan. Misal suaranya tuh gini, kalau kemudian kita tidak membuka keran investasi, lapangan pekerjaan kemudian tidak hadir, tidak terbuka luas, sehingga tenaga kerja kita tidak banyak diserap, kemudian mereka tidak memiliki daya beli, ya, dan itu berakibat kepada kesejahteraan. Jadi benang merahnya itu investasi itu ya dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan. Betul. Ya, saya bisa menangkap bahwa investasi itu oleh pemerintah yang berkuasa sekarang dianggap sebagai kunci untuk mencetakkan rakyat. Ya. Tapi kita harus ingat dulu, negara ini dibentuk untuk apa? Investasi yang dikejar ujung-ujungnya adalah personal, keuntungan bersifat pribadi. Dasarnya jelas, individualisme, liberalisme, dan kapitalisme. Jadi bagaimana mengeluarkan dana sekecil mungkin dengan untung sebesar mungkin. Sedangkan agraria itu kita tempatkan sebagai aset. Dia tidak hanya punya hubungan hukum dan ekonomi, tapi dia punya hubungan mahas religius, dia punya hubungan sosial, dia punya hubungan politik, dia punya hubungan lingkungan. Ya, jadi lebih besar satu. Dan di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Dasar 45 dikatakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kalau rakyat kita maknakan dalam perspektif hukum, ya. Subjek hukum itu kan dibagi dua. Natur leke person dan reh person. Di Undang-Undang Dasar mengatakan bahwa yang harus disejahterakan itu adalah natur leke person, bukan reh person. Intinya saya merasa bahwa di negara yang agraris seperti ini, ya, distribusi aset itu yang paling penting. Gitu. Tetapi, dalam hubungan dengan antar negara, ya, kita tidak bisa menafikan bahwa investasi itu juga mendorong kemajuan. Tetapi kalau kita bisa mensiasatinya, artinya
kalau menurut Arif Hidayat, ya, negara sebagai paguyuban itu diberi kewenangan untuk campur tangan dalam distribusi aset atau komoditi ini. Nah, di sini letak peran negara, ya, bagaimana menciptakan bahwa badan-badan hukum yang akan masuk investasi itu diatur hukum kita. Jadi mereka tidak bisa memaksakan keinginan mereka hanya mencari keuntungan, dan kita hanya seperti sekarang ini. Investasi yang saya bahasakan brak dengan tenaga kerjanya dibawa dari sana, apa gunanya untuk kita? Itu permasalahannya. Ya, misalnya investasi dari Cina, ya, yang pakai tenaga kerja. Iya, sekarang manfaatnya untuk apa? Mungkin bisa untuk transfer of knowledge, transfer of... Saya rasa terlalu berlebihan kalau kita mengatakan transfer of knowledge, tenaga kerjanya pun dari sana. Kan aneh itu ya, menurut pendapat saya. Jadi saya merasakan bahwa mari kita coba meniti, menapak kembali, merorientasi apa kita sudah benar bernegara. Itu investasi kita butuhkan, tapi kita harus selektif. Dan struktur investasi itu kita harus atur. Tidak boleh dengan kehendak mereka sendiri yang semua mengatakan bahwa agraria itu adalah sekedar komoditas. Karena dalam Undang-Undang Pokok Agraria jelas, agraria itu karunia Tuhan kepada bangsa Indonesia. Ya, bukan kepada negara. Negara tidak punya agraria. Pemerintah tidak punya agraria, tapi kepada bangsa, dan tujuannya adalah untuk sebesar-besar kemakmuran. Artinya agraria itu modal dasar yang tidak hanya mempunyai hubungan hukum dan ekonomi. Itu yang harus kita renungkan pada saat ini. Itu pendapat saya. Gini misalnya Pak, ada juga misalnya suara-suara yang mengatakan bahwa ya kalau kemudian kita stuck di statement Bapak itu ya, bahwa agraria itu adalah domain yang beyond, yang melampaui urusan hukum dan ekonomi. Ya. Tapi ada sosio-mahis di situ. Ya. Jadi mungkin Bapak bisa mengelaborasi, lantas apa yang bisa ditawarkan oleh konsepsi Bapak tersebut untuk mewujudkan cita-cita bangsa kita tadi? Jadi begini, dalam kehidupan berbangsa dan negara di abad modern ini, tentu kita tidak bisa terlepas dari negara lain. Walaupun pada akhirnya seperti Cina dan negara lain, itu kemandirian itu utama. Ya, artinya setiap kebijakan politik, kebijakan hukum, itu harus bisa mengelaborasi kegunaan agraria dalam pembangunan bangsa. Saya mengatakan bahwa bukan berarti kita tidak membutuhkan investasi, tidak. Saya tidak mengatakan bahwa Indonesia tanahnya dibagi untuk rakyat semua, nanti enggak. Itu terlampau sosialis. Ya, tetapi pertanyaannya adalah bagaimana kita memanage, pemerintah ini memanage ini bagian untuk investasi. Ini bagian untuk rakyat, ya. Bagaimana pengakuan hubungan markas religius, hubungan sosial, hubungan politik, hubungan lingkungan, yang itu dijamin Tuhan loh. Bukan negara yang menjamin, tapi Tuhan yang menjamin. Katanya begini, Tuhan mengatakan, hai manusia yang namanya bangsa Indonesia, aku karuniakan agraria ini untukmu. Setiap orang berhak mengaksesnya. Tetapi itu milik kalian bersama. Itu konsep dasar dulu, ya. Kemudian oleh negara di manajemen penggunaan permukaan bumi itu, maka diciptakan yang lembaga yang namanya hak atas tanah. Tetapi, nah ini yang jadi masalah, ya. Yang seharusnya hubungan akses itu menjadi dasar pemberian sertifikat atas tanah pada individu yang harusnya mempunyai sifat deklaratur, hanya pengukuhan, berubah menjadi konstitutif. Akibatnya kekuasaan rakyat, masyarakat bersama, misalnya saya paling gampang aja di Rempang itu tidak diakui negara, kan aneh. Padahal mereka bertahun-tahun sebelum adanya negara ini, bangsa Indonesia, mereka sudah mempunyai hak atas. Nah itu kebijakan yang menurut pendapat saya salah, ya.
sebenarnya ada lembaga yang diciptakan oleh Undang-Undang Pokok Agra yang baik sekali di pasal 2 ayat 4 itu. Apa itu? Bahwa pengelolaan tanah itu dapat diserahkan kepada daerah-daerah swapraja, misalnya, ya. Jadi mereka bisa diberi yang namanya hak pengelolaan publik. Nanti setelah jika pemerintah membutuhkan, pemerintah bisa bekerja sama kepada satuan masyarakat hukum adat itu. Jadi tidak seperti sekarang, kalau proyek strategis nasional lepas atas, enggak begitu kalimatnya. Dan ini menurut pendapat saya tidak terlepas dari pengaruh daripada Patembayan tadi. Patembayan ya menghendaki agar hubungan antara bangsa Indonesia dengan tanah itu menjadi kabur. Jadi ibarat saya mengatakan, kalau masyarakat hukum adat itu kita anggap sebagai sebuah PT, ya, ada 2 pengurus, 1, ya, direksi dan sebagainya disebut pengurus, sekutu pengurus, dan 1 lagi sekutu pemilik saham, ya. Sekutu pemilik sahamnya ini rakyat Indonesia semua, tapi sekutu pengurusnya ini adalah penguasa adat. Ketika sekutu pengurusnya dihapuskan melalui undang-undang pemerintahan desa dan undang pemerintahan daerah dan desa, maka kontrol terhadap tanah itu hilang. Nggak ada lagi institusi. Tidak ada lagi. Dan negara mengambil alih pembuktian yang seharusnya bersifat deklarator menjadi konstitutif. Itu penyebab menurut pendapat saya. Dalam perspektif saya, kalau kita berdasarkan Sumpah Pemuda, otonomi daerah itu bukan pemberian pemerintah pusat, tapi kewajiban kewajiban sejarah hukum Indonesia, bahwa tiap-tiap masyarakat hukum adat itu punya kendali. Dan seharusnya BPN akan bekerja sama dengan penguasa-penguasa adat dalam melakukan pemetaan. Itu artinya. Tapi kan gini Pak, kalau saya inline dengan pendapat Bapak, kan perlu waktu yang cukup lama ya untuk mewujudkan kesejahteraan dengan pendekatan Bapak tadi, karena ya sumber daya manusia kita juga kan, terutama yang di desa-desa, betul. Itu kan tidak terampil di dalam mengelola tanah yang mereka miliki, mereka urus, yang mereka hidup di dalamnya itu. Sementara kan logika negara dalam saat ini, negara berkepentingan untuk sesegera mungkin menciptakan profit, sesegera mungkin menciptakan keuntungan sehingga roda pemerintahan bisa berputar, keuangan, ekonomi seterusnya bisa berputar. Betul, kalau Anda logikanya seperti itu sama dengan pernyataan yang mengatakan saya lebih tahu masa depan daripada yang masa belakang. Sekarang pertanyaannya adalah apakah logis itu? Pertanyaannya, kita jangan mengabaikan pengetahuan masyarakat adat bagaimana mereka mengelola alam, bagaimana mereka menyeimbangkan lingkungan dan sebagainya. Satu, kalau kita perspektif bahwa masyarakat itu tidak mengetahui apa-apa, itu salah besar, ya. Kalau kita mengatakan bahwa hanya dengan investasi kita akan maju, itu salah besar. Mari kita ingat, kalau pemerintah menyadari rakyat Indonesia itu seperti itu kondisinya, kenapa pembukaan undang-undang dasar nggak dilaksanakan, mencerdaskan kehidupan bangsa, mereka jatuh miskin dan sebagainya. Dan mengapa pendidikan kita seperti ini sekarang? Itu jadi masalah. Itu kenapa? Karena dari awal saya melihat juga dari struktur sosiologis bangsa Indonesia ketika kita ditinggalkan oleh Belanda, ya, masalah kita dibagi 3. Itu masalah itu juga berpengaruh. Jadi mereka mempengaruhi kebijakan dilaksanakan pemerintah, ya. Pertanyaannya adalah apakah kita tidak bisa kembali? Tidak bisa kembali, bisa kita. Tapi kita butuh political will yang kuat dari rejim yang berkuasa. Karena bangsa Indonesia ini sudah memandatariskan semua kekayaan kepada negara, dan hukum tertinggi itu hukum negara. Bukan masalah lain menurut pendapat saya. Itu masalahnya, ya. Tinggal di political will saja. Iya. Jokowi udah mau kelar kan? Ya. Selanjutnya kan kita tentu harus
menatap masa depan di pundak Prabowo Subianto dan juga Gibran. Gimana Pak? Antusias atau B aja? Saya isu masalah agraria ini. Saya hanya wait and see. Satu ya. Itu statement aman, cari aman atau itu berdasarkan kenyataan yang ada. Satu, beban yang ditanggung oleh Prabowo sangat berat. Ya, harus powerful, harus punya keberanian yang sangat satu. Yang kedua, kalau orang berjalan, anak bayi itu tidak langsung lari. Ini pendampingnya langsung lari. Saya nggak tahu dari mana ada ilmunya ya. Jadi saya rasa saya akan wait and see. Iya. Jadi kemampuan Prabowo itu sangat diharapkan merubah tatanan, tidak hanya tatanan hukumnya, tapi tatanan kita berbangsa, bernegara dan berpemerintahan. Itu masalahnya. Ya. Jadi jangan Bapak gak mau terburu-buru. dan itu adalah sikap seorang cendekiawan intelektual. Wait and see. Karena seorang intelektual itu menyaring berbagai informasi. Itu masalahnya. Sekarang last question Pak. Peran perguruan tinggi di dalam memberikan kontribusi real terhadap permasalahan agraria. Yang bisa kita lakukan adalah sekarang di tengah kondisi pendidikan seperti ini, apalagi nanti kalau kita sudah PTNBH, berteriak sekencang-kencangnya dan menuntun masyarakat untuk berjalan di arah kebenaran, terlepas dari penerimaan masyarakat dan politik yang berlaku. Saya rasa hanya itu yang kita bisa lakukan sekarang di tengah kondisi sosial politik yang seperti ini. Sangat dinamis. Iya, saya rasa bukan sangat dinamis, tapi kita digiring. Tapi tentu Bapak tetap positif. Oh iya, betul ya. Sebagai makhluk Tuhan, makhluk Allah, saya tidak boleh pesimis karena saya sudah dianugerahi Tuhan dengan sedemikian komplit pengetahuan. Satu, saya dikasih akal. Dua, saya kasih ruh. Tiga, saya kasih hati. Empat, saya dikasih insting. Lima, saya dikasih intuisi. Dan ketika pikiran itu bicara, di Tuhan bertanya juga. Apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak memperhatikan? Apakah kamu tidak merenungkan? Apakah kamu tidak menghayati? Bagi saya tidak ada istilah tidak optimis dalam hidup. Ya, tidak ada istilah itu. Sampai hayat di kandung badan. Oke, kita ada trivia ini, Pak. Satu kata untuk Undang-Undang Cipta Kerja. Cabut. Kemudian yang kedua, satu kata untuk pemerintahan Jokowi. Meninggalkan beban yang terlalu berat. Satu kata untuk Indonesia. Semoga Tuhan memberkati dan kembali berorientasi kepada berbangsa, bernegara dan pemerintahan yang baik. Amin. Dan terima kasih Pak Firman atas obrol-obrol ringan tapi cukup berat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ditonton rame sama loskar sekalian di rumah. Terima kasih loskar sekalian sudah mantengin YouTube kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di FH Unsri TV. Kemudian kita kembali lagi di acara selanjutnya. Sriwijaya Kes, Selo, Seidlah.